sangat rasional kalau orang tidak mau menggantungkan pilihan pimpinan politiknya ke partai. Jadi kalau mereka mendukung dari luar partai, kan tidak seperti di Aceh atau DKI di mana calon independen bisa maju. Tidak akan jadi calon presiden itu kalau bukan dari partai. Bagaimana memecahkan dilema itu? Saya pikir dia menjadi alat konsolidasi untuk politik ke depan. Artinya mungkin pimpinan independen itu tadi, calon independen itu, tidak serta-merta dia harus menang masuk ke mekanisme proses formal dan terpilih jadi presiden misalnya. Tapi dia bisa menjadi satu muara, satu kekuatan alternatif yang bisa mengawal. Oh, bagus juga semacam pimpinan dalam oposisi. Oposisi non parlementarian gitu ya, non partai. Tapi dia yang nanti mengawal satu konsep kritik publik terhadap penguasa. Jadi menurut saya sekarang memang selain kita berusaha supaya cari pemimpin yang tidak korup, tidak melanggar HAM, bersih dari kejahatan lingkungan, kita juga harus Bang Wimar mengawal satu gerakan yang mengakomodir batas minimum. Batas minimum itu maksudnya begini, kita nih nggak punya batas minimum hari ini. Kayaknya apa aja jadi gitu. Nah, kita harus mengawal itu. Jadi siapapun yang jadi presiden nanti di 2014, dia harus terjebak pada batas minimum yang dibangun oleh kekuatan politik alternatif dari masyarakat sipil. Non formal kan? Non formal. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau dia mau bikin kebijakan hak asasi manusia, ini batas minimumnya. Kalau dia mau bikin kebijakan soal pemulihan lingkungan, ini batasannya. Soal bagaimana pengelolaan tambang, ini batas minimumnya. Soal apalagi pemberantasan korupsi, reforma agraria, reforma hukum, inilah batas-batasnya gitu. Jadi nah ini yang semua harus kita tampilkan dan kuatkan. Nah, saya pikir kekuatan sipil itu harusnya dia mengarah pada rasionalisasi isu-isu tadi itu yang dipimpin oleh sekelompok orang yang memang komunikatif dan dia bisa punya bargaining terhadap siapapun penguasanya ke depan. Ini selama seluruh percakapan ini, audiens barangkali melihat bahwa Hari Hasan ini bukan orang violent, bukan orang keras, dan Kontras juga tidak melakukan hal-hal yang keras. Tapi ada citra di masyarakat bahwa entah gimana ada hubungannya dengan kekerasan ya. Munir rekan Anda mati dibunuh dalam penerbangan ke Amsterdam mendadak begitu aja. Nah sekarang masih begitu nggak bahwa Anda tuh diliputi kemungkinan-kemungkinan kekerasan, apalagi bebas sekali membicarakan nama orang yang keras gitu ya. Apa nggak akan diuber-uber? Mudah-mudahan enggak lah ya. Biar aja pada sibuk lah ngurusin partai kan. Mudah-mudahan enggak lah. Kalau ya biasalah di SMS apa gitu yang enggak suka. Tapi ya makin kesini saya pikir makin berkurang. Tapi saya concern betul dengan teman-teman pembela HAM atau aktivis yang di daerah. Yang justru jadi korban sekarang mereka dan wartawan. Mereka yang banyak dapat kekerasan gitu. Dari otoritas lokal ya? Dari otoritas lokal atau memang isunya isu lokal gitu. Itu mereka diancam. Dan sekarang yang ngancam juga bukan orang berseragam lagi, Bang Wimar. Kekuatan sipil lain. Sipil yang tidak demokratis. Gitu ya? Diancam. Ada di kelompok dengan menggunakan identitas agama tertentu. Menggunakan identitas ini tertentu. Pasti bukan agama Buddha kan ya? Iya, kan itu non-violent ya. Preman-preman yang dikelola oleh kelompok-kelompok bisnis gitu. Jadi sekarang kalau orang bilang ada liberalisasi ekonomi, sekarang juga ada liberalisasi kekerasan. Bukan state violence tapi oligarchy violence. Oligarchy violence, non-state actor kalau dalam dunia HAM itu kita sebutnya. Apanya? Non-state actor. Non-state actor ya? Aktor non-negara. Yang punya stasiun TV, yang punya... Nah mereka sekarang liberalisasi ekonomi, mereka langsung menghujam ke masyarakat adat, butuh justifikasi dari aktor pejabat lokal, ada tantangan dihadapi sendiri, gitu kan? Polsek, Polres dianggap nggak mampu, mereka mengorganisir. Kebetulan di Jakarta atau di Surabaya banyak tuh konsultan-konsultan keamanan. Sebetulnya itu cuma ngirim orang aja. Kantornya di Jakarta, kalau kantornya lahannya ada di Lampung, mereka ke Palembang ngerekrut orang. Nanti dibawa ke Lampung suruh jaga tuh kebun sawit.
jaga tuh kebun karet kayak begitu-begitu. Membuka lapangan kerja juga ya, banyak yang Mereka bilang membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan orang lokal, tapi pada ujung-ujungnya itu dihadapkan dengan benturan-benturan masyarakat setempat yang keberatan bahwa akses terhadap tanahnya atau hak atas tanahnya terbatasi. Kontras ini punya akses ke media atau tidak, baik media orang lain maupun Anda sendiri, untuk mengungkapkan kasus-kasus seperti ini? Karena brandnya namanya masih kuat Kontras, tapi apakah ada penyaluran untuk media ini, untuk informasi ini? Banyak sih kerjasama, tapi dia kalau dalam istilah Parisnya partikelir aja. Tidak ada kerjasama setahun mau berapa kasus, tidak. Tapi memang ada kasus. Kadang-kadang wartawan juga, teman-teman media datang, kita tahan juga, kita hold, karena memang korbannya tidak punya kapasitas psikologi yang cukup kalau dibongkar. Jadi akhirnya kita tempuh cara yang bawa tanah atau diam-diam terhadap institusi-institusi tertentu. Itu sering kita lakukan. Misalnya sekarang kita sedang komunikasi dengan korban yang dia bilang, Mas Haris, jangan dibongkar dulu. Saya tidak mau Kontras muncul. Saya tidak mau kasus ini muncul di media dulu. Tapi si korban ini gigih sekali. Suaminya baru dibunuh gitu kan oleh satu anggota institusi. Dia gigih sekali. Tapi kita bantu aja masukan-masukan itu ke dia. Gitu. Jadi itu modelnya bisa macam-macam, Bang. Keanggotaan Kontras ini atau aliansinya itu bertambah atau berkurang ya selama tahun-tahun ini? Bisa bertambah, bisa berkurang. Misalnya sama tergantung isunya. Oh, tergantung isunya. Waktu nolak undang-undang intelijen, Hizbut Tahrir sahabat kita. Dan terbuka pimpinan Hizbut Tahrir, Kontras deh teman kita. Tapi kalau untuk isu Ahmadiyah, Hizbut Tahrir misalnya nggak mau gitu sama Kontras. Tapi memang ya polarisasinya begitu ya di Indonesia. Yang penting masyarakat tahu Kontras itu ada, dan kalau ada kasus yang sangat membutuhkan perhatian, datangilah Hari Ashar dan rekan-rekannya. Hari Ashar, koordinator Kontras, dan saya simpatisan Kontras. Oke, akhir dari episode ini, dan nantikanlah episode berikutnya dengan saya Wimar pada acara Wimar Show.